Yang selamat hanyalah si putri tak inalu. Mereka tidaklah tinggal diam. Mereka pun menangkap sang putri, lalu dibawa ke Ambon untuk dijadikan istri dari perang Panglima Belanda. Ketika sampai di Ambon, sang putri tidaklah tinggal diam. Dia menolak untuk menikah dengan sang panglima. Akhirnya, sang putri pun diperlakukan dengan tidak baik, dan juga ia sempat dilecehkan. Hingga pada akhirnya dia merasa malu dan tidak mau terus-menerus mengalami hal tersebut. Ia pun berencana untuk kabur. Hingga pada akhirnya ia pun mampu mengelabui seluruh tentara Belanda. Dia pun berlari dan tiba di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Soya. Dia di sana, teman-teman, diterima dengan baik dan dianggap seperti anak sendiri oleh Raja Soya. Di sana, dengan caranya diperlakukan, dia merasa sangat sedih dan menangis. Ia pun berkata, "Papa, Mama, Sabarin, Kasih, beta rindu dong semua. Beta harap dong semua tenang di sana," katanya. Hingga pada suatu hari ia diketahui sedang mengandung. Dengan begitu, dia berpikir dia tidak mau merepotkan keluarga Soya, dan ia menyusun kembali rencana untuk kabur dari kerajaan tersebut. Hingga pada suatu malam, ia pun pergi melalui pintu belakang istana dan diam-diam berjalan dan pergi mengambil seekor kuda putih, dan ia menaikinya. Dan sebelum ia benar-benar pergi, ia berkata, "Tolong maafkan beta jua. Beta harus pergi dengan cara begini. Beta mau bikin susah kamu lain. Relakan beta jua untuk pergi dengan baik-baik." Lalu ia pun memacu kudanya dengan begitu cepat. Namun dia tidak punya tujuan, teman-teman. Ia pun pergi dengan menyusuri hutan yang begitu lebat, dan tibalah ia di sebuah puncak gunung. Dia berhenti sejenak dan ia melihat pemandangan yang begitu indah dan membuatnya terpesona. Ia pun tiba-tiba terjatuh dari kuda dan tak sadarkan diri. Hingga pada keesokan harinya, ia pun terbangun dengan perut yang begitu kelaparan. Namun sayangnya, di sana hanyalah ada rumput-rumput untuk memberi makan kuda, dan sebuah pohon jambu biji tak jauh dari sana. Ia pun kemudian mengambil buah jambu biji tersebut dan memakannya, sekedar untuk mengganjal perutnya. Seketika di tempat lain, Raja Soya sedang kebingungan mencari keberadaan sang putri. Lalu sang raja pun menyuruh pengawalnya untuk mencari sang putri di sekitar istana. Namun apa, teman-teman? Hasilnya nihil. Sang raja pun mengutus semua ratusan pemuda yang ada di kerajaan untuk dibagikan dalam kelompok-kelompok untuk mempermudah pencarian. Lalu mereka pun menyusuri jejak kuda yang tertinggal. Sang putri yang berada di gunung
bukan?